Jadi pengenalan tentang penyelidikan dan penyidikan lingkungan hidup. Sekarang kita belajar tentang hukum. Penegakan hukum, artinya pengawasan dan penegakan hukum dalam lingkungan hidup. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita harus lebih tahu dulu tentang itu. Ya. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap lingkungan hidup tidak semata-mata dilakukan secara sembrono, harus terstruktur, ya, harus ada tahap-tahapan yang dilalui. Nah, unsur-unsur di dalam menilai adanya perusakan lingkungan hidup, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Tapi sebelumnya itu, kita melakukan penyelidikan dan penyidikan itu harus ada dasar hukum yang kita ketahui. Nah, dasar hukum itu adalah ada di dalam misalnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Itu dasar hukum. Ya. Peraturan Pemerintah 27 tahun 99 tentang analisa lingkungan hidup. Peraturan Nomor 482 tentang ketentuan pokok pengolahan lingkungan hidup. Keputusan Negara Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang pelaksanaan audit lingkungan hidup. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 tentang panduan penilaian dokumen AMDAL. Nah, banyak lagi tentang aturan terhadap lingkungan hidup. Ada beberapa. Nanti Anda lihat sendiri. Bisa buat Google peraturan tentang lingkungan hidup, nanti muncul. Itu merupakan dasar hukum, ya. Dasar hukum kita mulainya melakukan penyelidikan. Dan selanjutnya penyidikan. Nah, ketika kita melakukan penyelidikan, ada unsur-unsur yang kita harus ketahui. Artinya, adanya unsur-unsur kerusakan dalam lingkungan hidup. Karena konteksnya ini masalah lingkungan hidup. Kita melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap lingkungan hidup karena kita menganggap ada sesuatu yang rusak. Ada sesuatu yang salah dalam lingkungan hidup. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Nah, unsur-unsur yang pertama kita harus lakukan di dalam menilai, ya, sebelum melakukan penyelidikan itu, misalnya yang pertama itu, kita ketahui bahwa terjadinya satu kerusakan, tentunya ada tindak oknum yang melakukan, ada tindakan. Jadi dalam arti kata yang pertama adanya satu tindakan manusia. Adanya satu tindakan manusia ini tentunya bisa disengaja, bisa juga tidak disengaja. Sebab perbuatan melanggar hukum itu sengaja atau tidak sengaja, ketika akibat dari satu tindakan, ya, manusia itu merupakan sudah pelanggaran. Nah, itu harus diselidiki. Ya. Harus dipastikan dulu itu. Yang kedua, terjadinya perubahan fisik dan atau hayati. Ada nggak perubahan fisik dari lingkungan hidup itu? Maksudnya dari menilainya itu, awalnya misalnya, hutannya bagus, ya, penuh pohon-pohon rimbun, tiba-tiba gundul, itu kan perubahan fisik. Artinya sudah sumber hayati di situ sudah berubah. Ini harus ditelusuri. Telusurinya juga harus benar-benar sesuai dengan ketentuan, sesuai aturan-aturan yang ada.
Nah, seperti tadi sesuai dasar hukumnya. Karena ada juga satu lingkungan yang diberikan izin oleh pemerintah untuk melakukan penambangan misalnya. Sekalipun dia menambang lingkungan rusak, tetapi di dalam aturan itu, dalam kontrak itu pasti pasti dikatakan di situ, misalnya hutan ya, dalam undang-undang ini, kalau kita nebang hutan satu pohon, kita harus tanam satu pohon juga. Jadi ada reboisasi di dalamnya, sehingga lingkungan itu bisa berkesinambungan pembangunannya. Kita tebang pohonnya, kita tanam pohonnya. Nah itu kalau dilanggar, itu diselidiki. Kenapa? Agar lingkungan hidup itu tidak rusak, agar ada kesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga perlunya misalnya HPH, hak pengelola hutan itu, ketika dia memotong satu batang pohon, maka dia juga harus menanam satu batang pohon. Permasalahan sekarang banyak kan pengusaha pohonnya, ambil kayunya, ya, diekspor, diabaikan dia punya, dia punya hutan, tidak ditanami lagi. Padahal kan harusnya ditanami lagi. Dari zaman Orde Baru memang sudah ada keputusannya demikian. Nah itulah yang dikatakan terjadinya perubahan fisik. Artinya seharusnya bahwa ketika pohon ditebang ada tanaman juga di situ. Berarti kita menilai bahwa tetap ada kesinambungan pembangunan. Ketika tidak ada itu, maka itulah perlu diselidiki. Kenapa? Ada perbuatan manusia yang dapat merugikan lingkungan hidup. Nah, itu yang disidik. Ketiga, mengakibatkan berkurangnya atau tidak berfungsinya lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Ya, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sekarang ini seperti daerah Kalimantan, banyak tambang-tambang liar, tambang batu bara misalnya di Kalimantan Timur, diabaikan begitu saja. Tambang-tambang yang dikelola oleh masyarakat, artinya bukan tambang-tambang yang resmi oleh perusahaan-perusahaan besar. Kalau oleh perusahaan-perusahaan besar, dia pasti mengikuti kriteria-kriterianya. Misalnya, ya, membuat jalan di ke dalam, ya, menanam kembali pohon-pohon yang ditebang. Kalau itu hutan, kalau tambang batu bara, ketika tambangnya sudah diambil batu baranya, dia timbun kembali itu lubang-lubangnya. Tergali gunung sini, tanahnya dipindahin ke seberang, ketika selesai dipindahin lagi tanahnya. Jadi ada dalam nama kata perbaikan lingkungan, lalu ditanami lagi dengan pohon-pohon. Nah, ketika itu dilanggar, maka itu yang dikatakan mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapat berfungsinya lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Jadi sebelum memulai, unsur-unsur ini dulu dinilai, termasuk dengan pencemaran air laut oleh kapal tangkar ataupun perusahaan-perusahaan yang pabrikan yang membuang limbahnya begitu saja ke laut atau ke sungai. Tentunya ada perubahan di laut. Misalnya kalau tanker bocor, laut jadi hitam, ada minyak. Nah itu namanya perubahan. Ada perubahan atau berkurangnya perubahan fisik. Berkurangnya fungsi hayati ikan-ikan pada mati, misalnya gitu. Itu perubahan fisik semua. Itu harus diselidiki, baik di sungai maupun di laut. Jadi itu dulu dipastikan bahwa ada unsur-unsur perusakan lingkungan sesuai dengan KUHP nomor 32 tahun 2009. Tidak hanya kita masuk begitu saja. Ya, kenapa? Di dalam melakukan penyelidikan dan investigasi itu juga memerlukan biaya, cost.
Jadi kalau kita ini tidak menghambur-hamburkan uang negara dengan pekerjaan yang sia-sia. Jadi memang sudah benar, informasi itu sudah dikaji dengan benar. Apakah informasi yang kita peroleh dapat dibuktikan kebenarannya atau hanya sekedar hoax. Jadi itu rumusannya tadi, bahwa adanya perubahan fisik atau sifat hayati daripada lingkungan itu. Jadi kita melihat dari awal bagaimana dan akhirnya bagaimana, sehingga kita mengetahui ada perubahan fisik. Ya. Jadi juga dalam rumusan ini ada kriteria-kriteria yang dilanggar. Seperti kriteria yang saya katakan tadi, tebang satu pohon, tanam satu pohon, itu satu kriteria, ada aturannya. Nah, sehingga kriteria itu dapat menjadi dasar hukum untuk melakukan penyelidikan apabila ada yang dilanggar. Jadi saya ulangi, unsur perusakan lingkungan sebelum kita melakukan penyelidikan dan penyidikan, kita harus dulu memastikan bahwa adanya satu tindakan manusia. Tentunya dalam perusahaan juga adalah pasti tindakan manusia. Terjadinya perubahan fisik dan atau hayati, baik fisik itu baik tumbuh-tumbuhan ekosistem yang ada maupun tanah-tanah yang ada di sekitarnya, terjadi perubahan fisik. Kita menilai bagaimana perubahan fisik itu, kita nilai awal bagaimana, akhir bagaimana. Yang ketiga, mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapat berfungsinya lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkompeten. Ya. Artinya, dengan rusaknya lingkungan itu, sudah tidak bisa lagi lingkungan itu digunakan sebagaimana layaknya. Katakan daerah penambangan, ya batu bara, kan gali sana gali sini tuh, terowongan apa. Mau dipakai bangun rumah juga nggak bisa di situ. Kenapa? Tanahnya mudah longsor. Terowongan bawah tanah banyak, ini banyak. Jadi ketika orang bangun rumah, tak bisa amblas ke dalam. Karena rapuh tanahnya. Nah ini kalau saya penambang yang seadanya begitu, zaman-zaman dulu, baik emas, batu bara, dikali mengurangi terowongan, selain bisa mengakibatkan korban jiwa, ya, juga perusakan lingkungan. Ketika sudah selesai, lingkungan itu mau diapain? Ya kan? Mau bangun perumahan nggak bisa juga. Tanahnya mudah longsor. Nah, selanjutnya, bagaimana kita melakukan ya tahapan-tahapan di dalam melakukan pemeriksaan tadi. Ya, proses penyelidikan kasus pidana lingkungan ya, dilakukan beberapa tahap sesuai dengan pasal 102 sampai 136 Kitab Undang-Undang Pidana. Itu ada. Nah, tahapan pertama ya, tahap penyelidikan kasus pidana terhadap lingkungan adalah tahap penyelidikan. Nah, tahap penyelidikan ini kita ketahui seperti yang saya katakan tadi, bahwa kemarin ya sebelumnya mendapatkan informasi, ya, mendapatkan informasi dari masyarakat, ya, apakah ada, ya, dugaan ya pelanggaran, baik dari sisi administrasi, baik dari sisi perdata maupun pidana, terhadap adanya kerusakan lingkungan ini.
itu dilakukan penyelidikan. Nah, bagaimana cara melakukan penyelidikan itu? Jadi dalam arti kata, penyelidikan itu dilakukan oleh tentunya orang yang berkompeten dalam arti kata pengawas lingkungan hidup. Ya, pengawas lingkungan hidup. Pengawas lingkungan hidup, ya, yang saya katakan kemarin, bisa juga dari aparat negara, ya, ke polisi, bisa juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, aparat pegawai negeri, penyidik pegawai negeri sipil itu bisa melakukan itu. Nah, apa yang dilakukan di dalam tahap penyelidikan itu? Dia harus mencari informasi yang benar, sesuai yang tadi unsur-unsur pelanggaran yang ada yang saya katakan tadi pertama, atau penyimpangan dari permasalahan lingkungan hidup. Dia harus melidiki itu. Lalu apa yang harus dilakukan terhadap tim penyelidikan ini, terhadap seorang seseorang yang melakukan penyelidikan? Bisa pribadi, bisa juga tim. Tapi biasanya kalau dari pemerintahan atau dari itu biasanya dengan tim, karena tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau masyarakat bisa memberikan informasi sendiri. Oh, ada kerusakan lingkungan di sini, dilapor kepada tim penyidik atau dilapor kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Lalu Kementerian Lingkungan Hidup membuat tim. Ya. Lalu tim itu melakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi seperti yang saya katakan tadi, apakah memenuhi kriteria, ya, kerusakan lingkungan hidup. Nah, yang pertama dilakukan bahwa dalam melakukan penyelidikan, pengawas lingkungan hidup sesuai dengan pasal 7 ayat 3, ya, Undang-Undang 32, ya, tahun 2009. Bah, pengawas lingkungan hidup itu dalam melakukan penyelidikan, ya, untuk mendapatkan informasi, dapat melakukan pemantauan. Jadi dia bisa langsung ke lokasi, memantau lokasi itu bagaimana. Dan mereka juga bisa meminta keterangan langsung perorangan kepada pimpinan perusahaan, kepada masyarakat, siapapun boleh meminta keterangan. Karena mereka dilindungi dalam KUHP bahwa setiap orang yang dimintai keterangan oleh tim penyidik atau tim auditor itu wajib memberikan informasi. Kalau tidak, dia bisa tahan. Artinya membantu. Jadi Anda kalau diminta polisi untuk memberikan keterangan, datang. Kalau tidak, Anda dijemput paksa nanti. Itu namanya saksi. Atau dimintai keterangan. Dimintai keterangan aja dulu. Lama-lama bisa meningkat. Ya. Jadi saksi. Jadi Anda kalau misalnya didatangi petugas di rumah, atau misalnya Anda di daerah, ya, meminta keterangan tentang ini, Anda menyembunyikan, lalu ketahuan, berarti Anda membela suatu kegiatan pengrusakan lingkungan. Jadi harus kita memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada aparat petugas yang melakukan penyelidikan. Jadi tadi dia melakukan pemantauan, dia meminta keterangan kepada siapapun yang dibutuhkan. Nah, lalu membuat dokumen atau membuat catatan yang diperlukan. Jadi dia mencatat, seorang penyidik harus mencatat apa-apa yang diperoleh dari lapangan ketika dia melakukan observasi dalam memasuki tempat-tempat tertentu. Boleh memasukkan tempat-tempat tertentu mana saja, ya, berdasarkan ruang lingkup daripada penyelidikannya. Terus dia dapat memotret. Tidak boleh dilarang. Biasanya kalau kita masuk perusahaan-perusahaan tertentu kan, tidak boleh memotret. Tapi seorang penyelidik boleh. Dilindungi undang-undang. Karena dia mempunyai surat tugas. Kewenangan untuk itu. Memotret. Ya.
Terus membuat rekaman video, visual, boleh. Dalam melakukan penyelidikan seorang, ya, boleh. Yang diberikan tugas untuk itu. Mengambil sampel tanah, sampel air, sampel apapun, boleh. Ini menurut undang-undang, ya, Undang-Undang 32. Jadi, selain mengambil sampel, seorang penyidik juga dapat memeriksa peralatan. Memeriksa peralatan-peralatan yang digunakan. Apakah sudah sesuai ketentuan? Apakah benar apa tidak? Apakah memenuhi syarat apa tidak? Dapat memeriksa peralatan. Berikutnya, dapat memeriksa instalasi dan atau transportasi dan atau menghentikan pelanggaran tertentu. Dia bisa langsung, ini nggak boleh Pak. Dia bisa memeriksa juga instalasi di dalam perusahaan itu atau perusahaan misalnya. Atau transportasi yang digunakan, misalnya dalam penambangan. Transportasinya harus mobil yang begini. Ini nggak bisa, tidak layak misalnya gitu kan. Kan mobil tambang itu berbeda, gede-gede, raksasa. Ya. Banyak aja setinggi kita. Coba kalau pakai mobil biasa. Ambruk. Bisa memudahkan kecelakaan. Karena begitu beratnya tuh. Misalnya tambang batu bara. Dan apa saja. Hasil-hasil tambang. Hasil tambang itu berat. Tidak sama dengan angkut pasir. Nah, itu yang dapat dilakukan dalam tahap penyelidikan sesuai dengan pasal 2 136 KUHP. Nah, terus tahap apa lagi? Yang kedua, tadi tahap penyelidikan, kedua tahap penindakan. Artinya penindakan di sini, seorang penyidik dapat memanggil semua orang-orang yang diperlukan. Itu merupakan tindakan, action. Siapapun yang diperlukan seorang penyidik, ya, dapat dipanggil sesuai dengan KUHP. Memanggil semua orang yang diperlukan, ya, untuk dimintai keterangannya. Itu sudah action. Yang berikutnya dapat melakukan penangkapan apabila dia bandel. Tangkap. Dipanggil 3 kali, tidak mau datang, jemput paksa, tangkap. Selanjutnya ditangkap, bisa langsung ditahan. Tahan. Karena apa? Dia bisa mengaburkan nanti dokumen. Ditahan. Langsung menahan. Makanya dia penyidik itu harus aparat kepolisian, jaksa, maupun aparat pegawai negeri sipil yang sudah diakui sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Boleh. Tapi kalau pegawai negeri sipil kalau menangkap itu memakai polisi, bekerja sama lalu polisi yang tangkap. Tapi bisa aparat pegawai negeri sipil yang memberikan perintah ini tangkap saja. Kenapa? Aparat pegawai negeri sipil tidak punya sel tahanan. Kementerian tidak punya sel tahanan karena dia bukan kewenangannya untuk menang. Tapi dia bisa menginstruksikan penangkapan melalui polisi. Karena ada aturan yang dilanggar. Bisa. Bisa juga dalam tahap penindakan ini melakukan penyitaan barang-barang. Barang mobilnya kan disita, ya kita. Semua barang-barang yang bisa dijadikan alat bukti itu dapat disita, termasuk uang. Uang di bank, uang di kantong, uang dimanapun dia disita oleh penyidik sebagai alat bukti. Karena alat bukti ini penting, yang seperti saya katakan tadi menurut KUHP, artinya penindakan adalah melakukan, proses pengadilan dapat dilakukan apabila penuntutan lanjut, apabila ada 2 alat bukti dan
minimal ada kesaksian satu orang. Itu maksudnya. Nah, jadi tahap penyidikan lalu masuk tahap pendidikan. Tahap selanjutnya itu yang ketiga adalah tahap pemeriksaan. Tadi kan baru tahap panggil-panggil, menahan, menyita, ya, mengambil barangnya. Itu tahap action, penindakan namanya, ya. Nah, selanjutnya adalah yang dikatakan tahap pemeriksaan. Ini tahap ketiga. Tahap pemeriksaan ini baik tersangka maupun saksi-saksi dimintain keterangan di berita acara. Ada namanya berita acara pemeriksaan, ya, permintaan keterangan itu ada. Nanti disebutkan dalam berita acara itu apakah saudara benar-benar sehat. Selalu pertama itu bisa dimintai keterangannya. Nah, itu dulu selalu disebutkan, ditanya dulu, karena ada aturan kalau saksi maupun tersangka dalam keadaan sehat tidak sehat dalam KUHP tidak boleh dimintain keterangannya. Kenapa? Masa orang sakit dimintain keterangannya, nanti ngawur ngomongnya, tidak boleh. Makanya banyak tersangka, ya, yang pura-pura sakit, koruptor. Begitu dia mau ditangkap, dia masuk rumah sakit, pura-pura sakit, name, sehingga ketika dipanggil dia bisa pungkir bahwa dalam keadaan sakit, padahal sebenarnya nggak nyusun strategi, masuk rumah sakit aja. Tapi setelah 3 kali dipanggil lalu memang itu ada juga tim dokter daripada penyidik diperiksa, diminta dokumennya, benar nggak sakit. Kalau sakit biasa yang namanya bisa dimintain keterangan, ya dijemput paksa biar di rumah sakit bisa dipanggil. Orang ini sebenarnya tidak sakit, cuma menyakitkan diri. Bisa begitu. Tim penyidik bisa melakukan itu. Kalau benar-benar sakit, ya udah ditunggu sampai dia sembuh. Tapi kalau dia sakit-sakitan, membuat dirinya sakit-sakitan, itu ketahuan juga. Karena analisa semua pemeriksaan, check up general cepatnya diminta. Kalau general cepatnya menunjukkan orangnya ini sehat, berarti kan dia yang bikin diri tidak sehat ini sendiri. Artinya mau memanipulasi situasi dari sehat menjadi sakit supaya tidak ditahan. Itu banyak terjadi gitu. Termasuk Setia Novanto dulu kan, pura-pura sakit, pura-pura tabrakan, masuk rumah sakit, ternyata bohong-bohongan kan. Kakinya selalu gini. Ya sama itu. Panggil jaksa nggak mau. Ya tetap pemeriksaan. Nah terus ada namanya tahap penyelesaian dan penyerahan perkara ke penuntut umum. Ya. Baru ketika sudah diperiksa, dimintai keterangan, alat-alat bukti cukup, maka kasusnya diserahkan kepada penuntut umum. Penuntut umum itu adalah biasanya jaksa. Lalu jaksa nanti melihat, mengevaluasi, menganalisa apakah tuntutan ini sudah memenuhi syarat atau belum. Artinya sudah cukup material, dalam arti kata sudah cukup alat bukti untuk diajukan ke pengadilan. Ketika 2 alat bukti lebih boleh sudah benar-benar diyakinkan kebenarannya, dan saksi-saksi yang ada sudah diyakinkan, baru diserahkan ke pengadilan. Nanti pengadilan yang memutuskan bahwa saudara sebut layak dihukum berapa tahun. Ya, bahwa kita ketahui bahwa pencemaran lingkungan itu seperti misalnya membuang air ke laut.
itu menurut hukum pidana itu minimal 5 tahun hingga 12 tahun hukum. Maksimal 12 tahun, minimal 5 tahun. Ya, denda 4 juta. 4 juta. Sorry, 4 miliar. Hingga 8 miliar. Kalau membuang limbah B3, itu 5 tahun. Limbah B3 tahu nggak? Halo? Tahu, Pak, tahu. Apa coba? India, apa itu limbah B3? Beracun yang membahayakan. Iya, Pak. Apa? Berbahaya, Pak. Limbah yang Bahan berbahaya. Bahan berbahaya dan beracun. Akan berbahaya dan beracun. Ya. Limbah bahan berbahaya. Racun ya? Ya, Pak. Nah, itu hukumannya 5 hingga 15 tahun. Kalau ada pelanggaran itu, membuang limbah B3. Denda 5 miliar hingga 15 miliar. Plus denda 5 miliar hingga 15 miliar. Itu menurut KUHP. Jadi, udah jelas. Apa? Dalam arti kata, sebelum melakukan penyelidikan, ya, penyelidikan terhadap lingkungan hidup harus diyakinkan dulu seperti tadi, ya, bahwa ada nggak kerusakan lingkungan yang diakibatkan itu kriteria yang dilanggar, ya, terjadinya perubahan fisik, itu diyakini. Nah, satu hal lagi, di dalam melakukan penyelidikan, ya, biasanya Kementerian Lingkungan Hidup atau dalam arti kata pemerintah, ya, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup melakukan audit lingkungan hidup, ya, ini secara formalnya. Audit lingkungan hidup itu juga dalam konteks, ya, penyelidikan. Artinya untuk mendapatkan, ya, informasi siapa yang bertanggung jawab dan atau kegiatan terhadap pelanggaran hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya ada persyaratan hukum yang sudah ditetapkan, apakah dilanggar atau tidak. Jadi audit lingkungan hidup itu merupakan evaluasi, ya, untuk menilai, ya, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam arti kata, ada nggak yang dilanggar atau tidak. Nah, kita nanti masuk, ya, tahap-tahap bukunya bagaimana tentang audit itu sendiri. Bagaimana kita mengaudit lingkungan hidup agar lingkungan hidup itu, ya, dapat diperoleh informasi yang benar. Dulu di tingkat berapa belajar hukum lingkungan? Halo? 2 Pak, 2. Hukum lingkungan dapat di semester berapa? 2 Pak. Semester 2 ada yang semester 2, Pak. semester 2 ya? Semester 2 Pak, iya. Jadi sebenarnya ini hukum lingkungan ada kaitannya dengan penyelidikan dan penyidikan lingkungan. Kalau hukum lingkungan kita belajar tentang aturannya, tentang lingkungan hidup itu sendiri, ya. Kita belajar juga, ya, tentang
dasar-dasar daripada ya penegakan hukum terhadap lingkungan hidup. Pelajaran ini merupakan kelanjutan sebenarnya dari hukum lingkungan. Cuma pelajaran ini adalah merupakan tata cara, artinya bagaimana kita mengimplementasikan dalam hal menyelidiki, ya, menyelidiki dan menyidik suatu kejadian yang terjadi terhadap kerusakan lingkungan. Nah ini, pelajaran ini adalah penyelidikan dan penyidikan lingkungan. Artinya, lingkungan itu dalam arti kata harus dijamin kelangsungan hidupnya. Karena lingkungan itu menjamin keselamatan manusia, baik pun kesehatan manusia. Jadi menjamin semua kelangsungan hidup ekosistem yang ada. Ya, terus menjamin ya keadilan dalam arti generasi sekarang dan generasi akan datang. Kalau sekarang di lingkungan hidup itu rusak, bagaimana dengan generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik? Makanya itu harus dikelola dengan baik. Sehingga dalam perusakan lingkungan itu perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan supaya bisa diketahui sebabnya, apa yang terjadi, kondisi yang terjadi, akibat yang terjadi, efeknya, siapa yang melakukan, untuk dimintai pertanggungjawabannya. Tentunya langkah-langkah yang dilakukan ya, tadi melakukan penyelidikan, dan penyelidikan ini dapat dilakukan juga secara melakukan audit, melakukan pemeriksaan. Nah, audit ini nanti kita akan bahas selanjutnya dalam sesi selanjutnya yang dikatakan audit lingkungan hidup. Ya, itu bagian tahap audit lingkungan, penyelidikan dalam arti kata mendapatkan informasi sebelum masuk ke tahap yang tadi tindakan. Jika informasi sudah diperoleh, maka dilakukan penindakan, memanggil siapapun, menyita siapapun, ya. Lalu selanjutnya dilakukan tahap pemeriksaan, baru tahap penyelesaian, ya, dan penyerahan perkara. Ya, hasil tadi, hasil pemeriksaan ke penuntut umum, itu tahap keempat. Tapi awalnya dari tahap penyelidikan. Penyelidikan itu bisa dilakukan ya, melalui audit. Nah, untuk sesi berikutnya nanti kita belajar tentang audit lingkungan hidup. Baik, ada yang bertanya? Pak, saya mau nanya, Pak. Ada? Nurina, Pak. Siapa? Catat namanya. Siapa ini? Saya mau bertanya, Pak. Nama siapa? Nurina. Nurina. Kelas 4B. Kelas 4B. 4B. Apa pertanyaanmu? Ini, Pak, misalkan suatu usaha mencemari lingkungan ya, Pak, kayak air, tanah gitu, terus dia merugikan masyarakat. Nah, otomatis kan dendanya itu masuk ke negara. Yang mau saya tanyain, apakah masyarakat yang terkena imbasnya itu mendapatkan ganti rugi dari negara? Dapat apa? Sorry? Ganti rugi dari negara. Ganti rugi akibat pencemaran ya? Terjadi pencemaran, korban mendapat ganti rugi. Ya. Begitu maksudnya? Ya, misalkan usaha itu mencemari lingkungan, terus kan merugikan masyarakat. Nah, pengusaha itu kan otomatis kena denda, lalu dendanya masuk ke negara. Nah, terus masyarakat yang terkena imbas itu apakah mendapatkan rugi dari negara? Ya. Iya, Pak. Untuk mendapatkan suatu ganti rugi, ya, tidak semata-mata
ketika harus ada dampak, misalnya kasus Newmont dulu ya di Sulawesi Utara, pencemaran air laut itu digunakan masyarakat pakai mandi, ternyata masyarakat situ banyak yang mengalami sakit kulit, ya, gatal-gatal, dan ada juga sakit perut, alergi. Dalam kasus ini tidak bisa perusahaan langsung dituduh mengatakan ganti rugi. Jadi diselidiki dulu. Nah, itulah tadi penyidikan. Diselidiki dulu, ya, kondisi apa yang terjadi, siapa korbannya, ini melalui proses. Hasil penyelidikan itu lalu dilakukan penyidikan, dipanggil orang-orangnya semua dalam rangka penegakan action tadi itu. Lalu diperiksa. Setelah pemeriksaan itu kan semua sudah dihitung. Hasil penyelidikan itu tadi ada turun tim auditor, nanti audit yang mengaudit berapa kerugian masyarakat, ya, yang dialami. Terus setelah ditentukan semua itu, barulah dilakukan penuntutan. Setelah dilakukan penuntutan, baru divonis bahwa perusahaan tersebut wajib mengganti rugi. Ya, mengganti rugi setiap masyarakat yang menjadi korban terhadap pencemaran yang dilakukan oleh perusahaannya. Bisa saja perusahaannya ditutup karena tidak sanggup. Nanti hasil itu aksesnya disita, lalu ini kepada masyarakat. Yang jelas bahwa setiap masyarakat yang menjadi korban akibat perbuatan dari suatu perusahaan, ya, perusahaan melakukan pencemaran, kalau terbukti sudah melalui pengadilan, itu pasti akan dituntut ganti ruginya. Ya. Yang masih sakit diberikan untuk biaya pengobatan untuk berobat. Tetapi penyakitnya itu juga harus diteliti. Itulah lakukan penyelidikan. Apakah penyakitnya benar terjadi oleh akibat pencemaran atau oleh faktor-faktor lain? Itu masuk ruang lingkup penyelidikan. Karena bisa saja faktor-faktor lain kan nih. Higiene sanitasinya di situ tidak bagus. Mereka kulisan semua. Hidup tidak sanitari, bukan karena air. Mungkin jarang mandi dan sebagainya. Bisa saja. Jadi harus diselidiki. Penyelidikan itu dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium juga. Sampel darahnya diambil, macam-macam. Kayak gitu ya. Artinya tidak semata-mata, wah, Newmont nih, perusahaan Newmont nih, yang mencemari laut kami mandi, semuanya gatal-gatal. Ganti rugi dong, datang tuntut rame-rame. Tidak bisa begitu. Harus melalui proses hukum. Itu tadi melalui penyelidikan dan penyidikan. Lalu diserahkan ke pihak kejaksaan untuk menuntut. Pengadilan mengadili, lalu diputuskan hukuman yang ditetapkan. Hukuman itu dapat berupa hukuman administrasi untuk perusahaan, hukuman pidana, penjara, kalau memang dampaknya besar, dan hukuman perdata, ganti rugi. Bisa tiga-tiganya dikena kalau memang terbukti. Ada lagi? Pak, mau nanya Pak. Ya. Halo. Rizky Rangga Kusuma Rahman. Kusuma Rahman. Rizky Rangga. Istirangga. Di mana? D4A. D4A. 4A. Pertanyaannya. A. Itu kan di tahap penyelidikan dan penyidikan itu berapa lama Pak untuk supaya penyelidikan itu tuntas, penyelidikan dan penyidikannya?
Ada Nah. tenggang waktunya nggak, Pak? Kalau soal tahap berapa waktu atau berapa lama, ya, itu tergantung daripada ruang lingkup daripada objek yang akan disidik, dilakukan penyelidikan. Itu semua diperhitungkan. Sehingga sebelum melakukan ada namanya perencanaan. Perencanaan itu sudah sekian, populasi sekian yang kita ini dilakukan oleh ini, sampai anggaran biayanya pun disebutkan, diusulkan, ada proposal, tornya, term of reference, referensinya. Jadi waktu itu juga sudah direncanakan tahap awal bagaimana, tahap kedua misalnya tahap awal mencari ini, tahap kedua melakukan ini, tahap ketiga. Nah, setelah itu merumuskan masalah. Setelah merumuskan, ya, menyiapkan laporan. Misalnya begitu. Itu semua waktunya diperhitungkan. Jadi tergantung daripada objek yang akan diselidiki. Itu waktu. Tidak ada aturan dalam baik penyelidikan maupun di dalam aturan audit kalau ditetapkan waktunya harus 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, enggak. Ada sampai 3 bulan, 4 bulan, ada juga 1 bulan. Jadi tergantung objek yang akan diselidiki. Dari itu tentunya sudah dipertimbangkan dan sudah ada rapat sebelumnya di lingkungan kantor bahwa kita harus melakukan selama sekian hari karena mengingat ini. Bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang tahun belum juga ditemukan. Jadi penyelidikan itu tergantung case-nya, kalau dalam arti kata kasusnya. Ada lagi? Saya Pak mau nanya. India Pak. Nindya, halo Nindya, bagaimana Nindya? Apa? Ya. Kan kita kan nantinya tuh kan sebagai sanitarian ya. Apakah nanti Ya. kalau ada kasus kayak gitu tentang limbah gitu, apa kita sebagai sanitarian melakukan tahapan Nindya, Halo Pak. ya, Anda sebuah petugas sanitarian. Ulangi, tadi ada bel bunyi. Kan misalnya kita ya Pak, kita kan nanti ada kaki lagi. Kan nanti kita sebagai sanitarian. Nah, dalam kasus kayak gini-gini tuh kayak misal kasus limbah, pencemaran gitu, tugas kita sebagai sanitarian itu melakukan tahapan-tahapan ini semua apa hanya beberapa tahapan aja? Dalam melakukan penyelidikan. Ya, pendidikan lingkungan kita sebagai sanitarian, apakah kita melakukan semua tahapan ini apa hanya beberapa tahapan aja? Ya, Anda sebagai petugas sanitarian, baik di puskesmas maupun di dinas kesehatan, ya, Anda sebagai petugas untuk memelihara lingkungan hidup, melihat agar lingkungan hidup itu baik, sehat, dalam arti kata, dapat melakukan penyelidikan dalam arti kata hanya sebatas memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berwenang. Dalam arti kata, misalnya ada perusakan lingkungan, ya, bisa dilapor ke polisi, dilapor ke Kementerian Lingkungan Hidup. Tentunya ada di setiap daerah, dinas-dinasnya. Nah, hanya sebatas penyelidikan, itu termasuk bagian dari penyelidikan, mendapatkan informasi yang kita peroleh itu, kita laporkan, kita berikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Itu tugas sanitarian. Sanitarian tidak bisa menindaki, tidak ada penindakan, tidak boleh, karena Anda bukan aparat pegawai sipil yang diangkat sebagai penyidik, kecuali kalau Anda sudah melakukan pelatihan di Sukabumi, misalnya 3 bulan, muncul, keluarlah sertifikat penyidik pegawai negeri sipil, itu boleh, Anda pemerintahkan. Tapi kalau Anda melakukan penyelidikan, hanya mendapatkan informasi, siapapun bisa melakukan penyelidikan, memberikan informasi kepada aparat
petugas yang berwenang. Jadi tidak boleh tidak boleh ada tindakan persuasif atau penyitaan atau pemanggilan. Tapi dalam arti kata Anda sebagai petugas sanitarian dalam memberikan imbauan atau saran untuk melakukan perbaikan-perbaikan, itu boleh. Itu namanya menyuluh, penjuluhan. Oke, ada lagi? Bagaimana? Masih adakah? Any question? Pak, saya mau tanya. Siapa ini? Sebut Tanya. nama. Amatullah. Hmm? Amatullah. Amatullah. Ya, Amatullah. A. Pak Saya A. pengen tanya, Pak, kan ada di beberapa itu ada yang dituntut itu berupa institusi negara ya Pak, baik itu KLHK, PUPR atau bahkan presiden itu sendiri. Nah, terus yang saya baca hukumannya itu berupa apa ya? Berupa non material gitu Pak, kayak ini dan ini gitu. Apakah mungkin ketika yang dituntut itu adalah sebuah institusi negara, masyarakat atau memang hukuman kepada institusi negara atas kelalaian pengawasan itu bentuknya hanya berupa non material? Ya, yang namanya materi itu adalah ya termasuk ganti rugi, hukuman material. Jadi dibenarkan di dalam penuntutan apabila ada korban lalu diberikan ganti rugi. Dalam KUHP juga itu dibenarkan. Jadi ketika Anda katakan aja, Anda tabrak orang aja, orang luka, walaupun sebenarnya dia salah, bisa saja Anda dituntut ganti rugi. Biaya pengobatan, mungkin ada lagi biaya lain-lain, biaya nunggu, dan segalanya. Padahal sebenarnya mungkin dia yang salah, tetapi Anda berkendaraan lalai, ngebut. Kenapa bisa nabrak? Kalau Anda pelan-pelan kan tidak nabrak. Anda waspada kan tidak nabrak. Akhirnya diputarnya begitu. Kenapa? Karena ada korban. Enggak Pak, maksud saya misalnya yang dituntut itu adalah sebuah bentuknya institusi negara, yang dituntut adalah atas kelalaian terhadap pengawasannya. Pengawasannya kenapa? Misalnya jadi institusi negara itu misalnya KLHK atau PUPR atau dilihat pengawasan lingkungannya, itu bentuk hukumannya non material atau bisa material Pak? Jadi kalau misalnya aparat petugas negara, ya, institusi lalai dalam melaksanakan tugasnya atau melakukan penyelidikan yang prematur, ya bisa dilakukan tuntutan administrasi, bisa dipecat. Karena dia tidak melakukan ini secara proporsional, turun jabatan, tergantung, ada dalam PP 53 berat hukuman. Peraturan pemerintah tahun 53 tentang penindakan terhadap kewajiban dan kewenangan pegawai negeri, ya, dan aparat pemerintah lainnya. Dikenakan PP 53, mau gubernur mau apapun, kalau dia salah dalam melaksanakan prosedur, melakukan penyelidikan dan dapat merugikan orang lain bisa tuntut. Bisa. Kalau ada kerugian material, ya bisa saja. Kalau terbukti. Kalau tidak terbukti, hanya penyimpangan dokumen, ya bisa aja dipecat, turunkan jabatan, dan sejenisnya. Begitu kan? Baik Pak, terima kasih Pak. Makasih Pak. Ya. Ada hal yang ini, artinya pengawasan itu dapat dilakukan oleh menteri, ya, gubernur di provinsi, dan wali kota di wali kota Madia, serta bupati
pada daerah. Mereka dapat berhak, ya, melakukan pemantauan, artinya mengawasi lingkungannya, daerahnya sendiri, melakukan pemantauan, meminta keterangan, ya, membuat catatan-catatan terhadap aparatnya semua di bawah. Itu mereka bisa melakukan itu. Dia berhak menegur bupati, wali kota, gubernur, berhak menegur, berhak memberikan sanksi terhadap kerusakan lingkungan yang ada di wilayah. Bisa dicabut izin usahanya, kan izin usaha mulai dari daerah. Jadi pengawasan itu juga, ya, ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kementerian, ada di tingkat provinsi, ya, yaitu gubernur, di tingkat wali kota, kota madya, wali kota, dan daerah, wali bupati. Itu malah wajib melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban usaha atau kegiatan tertentu dalam mengelola lingkungan. Jadi dia punya kewenangan-kewenangan, bisa menindaklanjuti, menindak. Dalam arti kata, dalam tindakan administrasi, bukan fisik. Bupati kalau melanggar kamu tidak sesuai dengan ini, dia bisa copot aja isinya. Isi dicabut kan tidak bisa beroperasi lagi. Itu namanya administrasi. Kalau ada korban jiwa, nah dituntut ganti rugi. Ada korban meninggal di tambang, sekian orang. Makanya kan biasanya diselesaikan secara damai. Perusahaan langsung berikan santunan 500 juta. Misalnya, terhadap korban. Untuk keluarganya. Akhirnya kan semua damai. Biasanya diselesaikan begitu kalau ada korban-korban di tambang. Dikasih duit santunan. 100 juta misalnya minimal. Tergantung the size of tambang, ukuran tambangnya. Ada lagi? Oke dah ya. Sekarang sudah jam 11:04. Saya akhiri saja, ya. Ada lagi? Di matkul ini ada pembagian kelompok enggak, Pak? Apa? Bapak, di matkul ini ada pembagian kelompok gitu nggak untuk kelompok bikin presentasi atau bikin materi? Iya, ada tugas nanti. Ini kan kita baru sesi 2. Nanti kalau sesi 6 ke atas sudah kita mulai tentang makalah. Lalu Anda membuat PowerPoint-nya, PPT-nya, ya. Itu individu Kelompok. apa kelompok, Pak? Kelompok ya? Makalahnya individu, ya. Yang itu penilaian ya. Setiap makalah individu. Namun nanti bagi kelompok 5 orang, oke? Bagi kelompok 5 orang, lalu dalam kelompok itu mengambil satu makalah yang menurutnya bagus untuk dipresentasikan. Nanti dipresentasikan di sini saya dengar, lalu saya bertanya, dijawab oleh kelompoknya sendiri yang mau menjawab, yang bisa menjawab, ya. Ya udah, mungkin satu sesi itu kita usahakan 4 kelompok. Pak, yang untuk satu kelompok itu kan nanti ngambil makalah yang bagus, itu berarti ngambil dari makalah kita yang individu ya, Pak? Iya, makalah individu ada 5 kan? Satu kelompok ada 5 orang. Oh. Di antara 5 itu kalian kan bisa saling mempelajari mana sih yang bagus. Mana sih yang kalian mau presentasikan? Saya tidak katakan yang bagus ya. Bagus kata aja belum tentu. Yang kalian mengatakan bahwa ini layak kita presentasikan. Itu aja. Bagusnya itu nanti kan saya individunya saya yang menilai mana yang bagus. Bisa saja dipresentasikan menurut saya tidak bagus, lebih bagus yang lain. Oh ya Pak, untuk materi pertama sama kedua ini itu gimana ya Pak? Bapak nanti ngirim materi ke saya atau kayak gimana? Iya, karena ini dia punya handout terpisah-pisah, nanti di ini aja deh. Jadi kamu catat, makanya saya bilang dicatat apa yang saya katakan. Kan saya kan sudah cukup lambat ya untuk ngomongnya. Itu. Jadi kalau ada nanti
karena kita ini tidak offline, jadi susah mengirim ininya PPT-nya atau online-nya. Saya memetik dari beberapa KUHP, pedoman, kriteria, saya ambil satu-satu. Nanti saya, ya kalau ada ini nanti saya kirimkan deh, ya. Tapi kalian harus mencatat apa yang saya katakan begini, karena semua ada di dalam catatan saya. Saya mencatat apa yang saya akan berikan, saya bisa catat begitu. Ya, gitu. Aku mau kirimkan, tapi kan masih catatan saya kan konsep Umrara dulu. Oke? Ujiannya nanti ini, ya prakteknya tadi pemaparan, nanti teorinya belakangan aja, sekaligus. Ya, kita ujian bulan 12. Untuk ujian prakteknya yaitu pemaparan itu. Nanti mulai dari sesi 8, sesi 7 atau 8 kita mulai. Jadi makalah ini akhir bulan sebulan ini, 9 ini sudah harus selesai semua. Bulan 11, ya, akhir bulan awal 10, bulan 11 kita pemaparan terus. Paham? Halo? Paham, Pak. Nah, kalau sudah paham kita akhiri aja ya, gitu ya. Jadi selamat siang semuanya, semoga sehat-sehat. Lebih baik diam di rumah daripada keluar berkeliaran. Oke, Pak. Waspada terhadap COVID-19. Oke? Iya, Pak. Selamat siang. Selamat belajar.